Salah satu yang akan ditanya kelak, salah satu, yaitu sudahkah engkau menjadi orang-orang yang jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang kedua, sudahkah engkau menjadi ya'lamus sabiri. Salah satu. Jadi ada pertanyaan yang sama, yang jawabannya sama, yang sering kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa salah satunya adalah jahadu fina lanahdiyahum subulana. Ya rahimakumullah, saat kita ditanya oleh diri kita sendiri atau bertanya antar bapak yang satu nanya ke bapak satu, bapak nanya ke ibu atau ke istri, atau nanya ke anak, cucu, atau nanya sesama muslim. Mungkin pertanyaan ini juga sering ditanyakan oleh para asatid, para alim. Pak, mau ke surga nggak Pak? Jawabannya mau, ya. Bapak mau ke surga nggak? Mau. Ibu mau ke surga? Mau. Pengen masuk surga? Pengen. Nah, ini pertanyaannya sama, jawabannya juga sama. Ternyata di salah satu surah ini, Ali Imran ayat 142, ditanya juga itu. Yang nanyanya bukan orang, langsung nanya langsung am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Jadi kelak itu kita akan ditanya. Aku kira, kata Allah. Ini kalimatnya menggunakan kalimat istifham. Am hasibtum. Am ini salah satu huruf istifham dalam ilmu nahwu. Apakah aku mengira engkau akan aku masukkan ke dalam surga, atau akan masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Sementara Allah belum melihat engkau termasuk golongan orang-orang yang mau jihad dan orang-orang sabar. Itu Pak, udah jihad belum ini? Main masuk baik ke surga ya, pengen main masuk. Udah jihad dulu, baru kita bisa menjawab jahadu. Ada yang dengan ketaatan jihad itu, ada yang menjauhi kemaksiatan, ada yang jihad melawan keinginan. Jadi Bapak datang ke masjid ini subuh itu udah jihad datang. Kan enaknya berselimut Pak ya. Nah, berangkat ke masjid, setelah mandi, wudhu, terus sholat berjamaah, terus pengajian, walaupun sambil ngantuk-ngantuk juga lumayan. Ya, nggak apa-apa. Nunduk kayak dengerin, padahal nah itu udah jihad itu. Udah ada, nanti kita punya hujah, punya dalil di hadapan Allah. Saya udah jihad tanggal 26 Rajab 1446. Apa jihadnya? Taklim di Masjid Al-Muhajirin. Ini udah jihad Pak. Nah, jihad dalam ketaatan. Orang kata pengajian ini gampang. Oh, jangan kata. Penuh Pak kalau pengajian ini mudah. Betul? Penuh. Masyarakat kan banyak. Mestinya penuh. Nah, berarti yang berhasil jihad Bapak, Masya Allah. Satu, setelah sholat subuh udah jihad ngaji. Kedua, jihad dalam menjauhi kemaksiatan. Duit ada, mobil ada, fasilitas ada, badan cakep. Dari malam Ahad sampai Ahad, apa enggak ke puncak aja gitu? Ya. Terus nyetop yang 200.000 misalkan, kan ada tuh 200 gitu ya. Pakai palang. Terus kita bertahan berjihad untuk tidak melakukan
Itu ada saksi kita di hadapan Allah. 2. Ketiga, jihad nafs. Nah, ini diriwayatkan dalam sebuah kisah Sayyidina Umar ibnu Khattab itu pernah menemui Rasulullah setelah perang Badar. 300 kurang lebih lawan 3000, dapat yang 300, menang kaum muslimin. Datanglah ke Rasulullah, ya Rasulullah, ji'na min jihadil akbar, kata Sayyidina Umar. Kemudian Rasul menjawab, la ya Umar, hada jihadul asghar. Ah, ini mah jihad kecil Umar, kata Rasulullah. Lah Sayyidina Umar kaget, Pak. Loh, kalau kata orang kita nih, orang Jawa Barat, opo iki? Jihadnya akeh. Nah, ini jihad besar ini. Kok disebut jihad titik? Kok disebut jihad kecil? Kemudian Sayyidina Umar ini bertanya lagi kepada Rasulullah, "Limada ya Rasulullah? Kenapa engkau sampaikan ini jihad kecil?" Kata Rasul, "Ji'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru sampai ini Sayyidina Umar dari jihad kecil ke jihad besar. Kemudian Sayyidina Umar makin penasaran, nanya lagi ke Rasulullah, "Wa ma huwal jihadul akbar ya Rasulullah?" Terus apa yang kau sebut dengan jihad besar? Jihadun nafs, kata. Nah, ini pertarungan ini yang paling berat, Pak. Ini kan akan ditanya oleh Allah, dan ini yang berat, yang ketiga ini, yaitu bagaimana kita bisa menekan, bagaimana kita bisa bertarung, bagaimana kita menghadapi keinginan pikiran kita, hati kita, fisik kita, dan seterusnya. Dan ini jihad terbesar. Pengennya A, harusnya B, pengennya B, harusnya C. Yang kedua, sudahkah kita menjadi orang yang sabar, kata Allah. Nah, kalau kita ingin dimasukkan sama Allah kepada surganya Allah, maka harus bersabar. 3 juga sabar sama. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah. Sabar dalam ketaatan, tadi kita udah sholat, terus sekarang pengajian, ngantuk-ngantuk juga lumayan, sabar, ditahan-tahan. Orang pengen masuk sabar. Kedua, sabar dalam menjauhi matu, pengennya ke sana ngelaksanain apa? Apakah itu nafsu pikiran, nafsu hati, nafsu fisik, dan seterusnya. Sabar menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah. Maka di dalam ilmu aqaid atau di dalam ilmu kalam, di ilmu tauhid itu, rukun iman yang keenam itu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Karena itu terberat. Ya. Sementara iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, udah yakin bahwa dunia ini akan mati. Tapi wabil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala ini sedang berjalan, Pak. Nah, ini berat ini. Masih hidup, diuji dengan ketentuan-ketentuan Allah. Mending kalau ketentuannya itu tetap sabar dalam keinginan atau sesuai dengan keinginan. Kan ada kalanya ketentuan Allah ini nggak sesuai dengan keinginan, ya Pak? Ada kalanya. Tapi kita harus nerima. Ya Allah pengennya A, ternyata dikasih B. Ya Allah pengennya B, ternyata dikasih C. Nah, ini harus tetap positif, tidak boleh musyrik. Kan kadang-kadang hati dan iman manusia ini bergoyang dan bergantian, sehingga kita jadi salah sangka kepada Allah. Pengen bujero dikasih Pak Tunor. Nah, ini kan pengennya saya tuh Pak, ya Allah saya tuh pengen Pajero, tapi dikasihnya Fortuner. Nah, ini kan nggak boleh salah sangka. Nggak boleh salah sangka. Atau pengennya expander dikasihnya Avanza misalkan. Nah, ini kan tidak boleh salah sangka. Nah, maka sabar yang ketiga ini sedang dalam melaksanakan kehidupan.
Kalau yang beriman dari satu nomor sampai nomor 5 itu oke lah. Tapi yang ini kadang-kadang seringnya bertabrakan dengan antara pikiran dengan hati. Betul apa ya? Sering bertabrakan. Pengen A dikasih B, pengen B dikasih C. Nah, maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Nah, dalam kitab ini dilanjutkan summala buddha minal jiddi wal mu'amabah. Jadi ketika kita mencari ilmu itu pertama harus sungguh-sungguh. Kalau kata anak pondok itu sungguh-sungguh, kayang. Wah, ini sungguh-sungguh semua nih. Buktinya nggak ada yang bergerak. Sungguh-sungguh. Jadi mencari ilmu itu harus sungguh. Baik setingkatannya masing-masing. Setingkatannya masing-masing. Tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ada kesungguhan. Maka beda anak yang sungguh-sungguh dengan yang tidak, termasuk kita dalam bekerja atau dalam mencari nafkah. Yang sungguh-sungguh dan tidak. Ini di hadapan manusia, Pak. Apalagi di hadapan Allah. Allah tahu yang sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh nih. Bapak ini sholat subuhnya sungguh-sungguh. Buktinya apa? Bangun jam 4 misalnya. Setelah mandi, ngaji wudu, pakai pakaian yang bersih suci, berangkat ke masjid. Oh, jalannya juga kelihatan yang sungguh-sungguh itu, Pak. Sungguh-sungguh kelihatan. Oh, berangkat ke masjid. Sholat sunnah, qobliyah. Setelah itu berjamaah, terus pengajian. Sungguh-sungguh. Kata malaikat pencatat ini, raqib atid ya. Oh, ini bapak ini sungguh-sungguh nih. Nah, beda dengan satu. Selamat, celemet, datang ke masjidnya itu. Kecap, kicep. Jalannya celetai. Enggak sungguh-sungguh ini. Pecinya miring misalkan. Pecinya miring. Kokonya nyengsol. Sarungnya juga panjang sebelah. Enggak sungguh-sungguh ini kata. Beda. Catatannya juga beda. Itu di hadapan Allah. Sekarang kita pindah bergeser ke al-iktisab, pekerja atau bekerja. Bos atau bos kita di kantor ini menilai, oh anak ini sungguh-sungguh nih bekerja, berangkat. Setelah berangkat datang nggak kesiangan, setelah sarapan beres langsung sikap. Mulai jam 8 istirahat jam setengah 12 langsung di Ponten. Oh iya nih sungguh-sungguh nih anak ini. Sholat zuhur istirahat, makan siang, kerja lagi. Beda hasilnya dengan yang tidak. Nah kadang-kadang mohon maaf nih Pak, jamaah sekalian, kita ini kadang-kadang lebih sungguh-sungguh di hadapan manusia daripada di hadapan Allah. Mohon maaf. Kalau bahasa saya lebih dinas di hadapan manusia daripada di hadapan Allah. Apalagi ibu-ibu kalau mau kondangan Pak, mau kondangan, serius benar ibu-ibu itu. Kalau mau kondangan itu, sampai dandanya itu duluan ibu, kita belum mandi, selesainya cepetan kita bapak-bapak. Mau kondangan itu, dari kerudungnya, pasmina, belum bedaknya, segala, antingnya, brosnya, kerudungnya, bajunya, roknya, sepatu atau sendalnya, belum tasnya, wangi, mau ngadepin manusia, biar dikata, nanti lapor, Pak, kayaknya ada yang ngeliatin mamah deh tadi, kayaknya kerudung mamah, padahal nggak ada yang ngeliatin, nggak ada, perasaannya aja, kayaknya tadi ada yang ngeliatin tas mamah deh Pak, padahal nggak ada yang ngeliatin. Nah, jadi ngadepin padahal mau menghadapi manusia, mau kondangan. Yang ditemui kan manusia. Bapak juga sama, lebih serius. Pakai batik. Batiknya batik keris. Batik keris itu Pak Pekalongan. Sarung, celananya kardinal lah, nama polo. Sepatunya watch out misal. Dinas betul, mau pakai sepatu. Pakai jam tangannya ya minimal Rolex lah.
berangkat. Mobilnya rapi, bersih, wangi. Tuner, Fortuner, Pak Tuner dikeluarin semua. Mau kon? Dengan apalagi yang ngundang ini misalkan Pak Camat, Pak Bupati, apalagi diundang Pak Gubernur. Dinas betul kita ini. Ngadepin makhluk. Tapi ketika kita, mohon maaf, ketika kita mau menghadap Allah, sholat nih misalnya. Kita tanya dia diri kita masing-masing. Kadang-kadang kurang dinas Pak. Iya apa iya? Kurang dinas. Ya peci, ya seadanya. Ya koko ya seadanya, ya sarung ya seadanya. Padahal mau menghadap Allah. Tentang zakat juga sama. Tentang puasa juga sama. Tentang haji umroh juga. Kadang-kadang kita tuh sebagai manusia suka gitu. Lebih jiddun menghadapi makhluk daripada sang pencipta. Nah, boleh dicek. Kita tanya diri masing-masing. Rapi, sibuk betul kalau menghadapi manusia. Bahkan ketika ada acara resmi dalam kemanusiaan, itu lebih sibuk daripada acara resmi tentang ketuhanan. Itu lebih resmi. Lebih resmi daripada acara ketuhanan. Maksudnya ngadepin Allah. Yang kedua, wal muadhabah. Istiqomah. Nah ini juga istiqomah juga kadang-kadang berat. Ya Pak, istiqomah ini berat. Li talibil ilmi ilahi wal isara fil Qur'anil Karim biqouli ta'ala. Bagi seorang yang mencari ilmu itu ada isyarat. Rujukan ada isyaratnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Walladzina dan orang-orang jahadu yang berjihad. Anu perang jihad itu. Bertarung. Karena potensi manusia itu selalu begitu. Pikiran, fisik, pikiran, hati. Tiga itu bertarung itu. Kata pikiran begini, kata hati begini, kata fisik begini. Setiap hari begitu, Pak. Hidup kita bersama ini. Itu begitu kehidupan itu. Akan terus begitu silih berganti. Sementara wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu para khotib itu tiap Jumat baca ayat itu. Sementara kita dikasih potensi, pikiran, hati dan fisik. Tapi kita harus tetap berjuang, jangan sampai kita mati atau kembali kepada Allah dalam keadaan selain muslim. Maka orang-orang yang berperang fina di jalan kami atau di jalanku kata Allah, lanahdiyannahum, maka aku niscaya akan menunjukkan kepada mereka subulan aja. Maka kalau kita mau berjuang, mau bertarung dengan keimanan ketakwaan kita, Allah akan kasih jalan. Yakin. Kalau enggak ya susah. Selanjutnya man talaba syai'an wajada. Barang siapa orang yang mencari sesuatu atau sebuah perkara, wajada dengan sungguh-sungguh, wajada maka dia akan menemukan. Kan ada tuh manjada wajada. Orang sungguh-sungguh akan sukses ya, akan bertemu dengan keinginannya. Waman faragal bab walija walaja. Sebagaimana orang yang berusaha menginginkan sesuatu dengan apa contohnya? Faroko qara'a al-baba walajja walija. Misalkan bapak nih sebuah rumah, kan sekarang ada bel, net. Kalau dulu zamannya dulu mungkin pakai ketok pintu, tok tok, assalamualaikum, tok tok, belum dibuka juga sama yang punya rumah, assalamualaikum 2 kali, belum dibuka juga, agak panjangan assalamualaikumnya, tok tok, assalamualaikum. Dengar tuh yang punya rumah, dibuka, ada maksud, macam-macam maksud.
Coba kalau tidak jadda wajada. Tak, assalamualaikum. Tetap lagi 2 kali. Tak, assalamualaikum. Enggak dinas gitu. Apalagi mau pinjam uang, kudu dinas Pak. Bahasa basinya harus gimana. Tokan yang ketiga, enggak dinas. Tok, assalam. Enggak dinas nih orang. Di hadapan manusia. Terlebih di hadapan Allah SWT. Wakila dan dikatakan bi qadri ma tatamanna tanala ma tatamanna. Wakila dan dikatakan bi qadri ma tatamanna, dengan ukuran seseorang yang berat, ukuran berat. Tatamanna ini ukuran yang merasa berat, ujiannya berat atau perjuangannya berat. Tanalu ma tatamanna. Tanalu maka bakal atau maka dia akan mendapatkan hasil apa yang dia inginkan. Jadi kalau bahasa kerennya itu hasil usaha tidak akan membohongi hasil. Walaupun pada akhirnya ketentuannya tetap ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu kesungguhan, ya, jiddul wal mu'atabah dalam mencari ilmu, khususnya dalam bidang ini, di kitab ini, ataupun dalam bidang apapun, berbeda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh dan tidak istiqomah. Kita ambil contohnya ke sekolah formil atau pendidikan formil. Kan kita punya anak atau cucu sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Kelihatan anak yang jiddun wal mu'atabah dengan anak yang ghairul jidd wa ghairul mu'atabah. Dari berangkat atau dari sikapnya, dari perilakunya, dari kesigapannya, maka sebagai orang tua itu akan resep ketika melihat anak atau cucu yang mau mencari ilmu itu ziddun wal mu'atabah. Beda dengan yang enggak, kicep gitu, lambat. Dari TK-nya kelihatan. Makanya saya ingat pesannya almarhum ibu itu, Cep, kalau yang gesit itu katanya kelihatan dari makannya orang itu. Gitu kata ibu itu almarhum. Pesannya ingat itu sampai sekarang. Emang gimana, Mak? Kalau orang itu makannya cepat, nah itu bisa dikategorikan dia gesit. Tapi kalau makannya lapak, lepek, lapak, wah ini orang agak lemot ini. Nah gitu kata ibu tuh, inget tuh. Ternyata betul. Diperhatiin, gesit, jiddul mu'atabah. Oh ini bahasa orang tua yang diambil dari kitab dengan bahasanya. Nah, itu ketika kita dihadapkan dengan manusia. Wakila dan dikatakan yuhtaju, dibutuhkan, bitta'alumi dalam belajar, wattafaquhi dan dalam mencari pengetahuan, ilal jiddi kepada sungguh-sungguh. Jadi ternyata mencari ilmu dan mencari pengetahuan itu perlu sebuah konsep, sebuah prinsip namanya al-jiddu. Harus sungguh-sungguh. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sungguh-sungguh. Mencari nafkah kita, atau kita menghidupi keluarga kita, atau kita mendidik keluarga. Jiddun, sungguh-sungguh. Ini salah satu sifat orang-orang yang sukses itu adalah punya jiwa jiddun. Beda orang yang sungguh-sungguh. Ada yang gampang Pak kalau bahasa di sini tuh purik ya Pak ya. Purikan, purik itu apa ya?
gampang ya purik itu Pak. Tersinggung. Nah, gampang tersinggung. Purikan. Belum apa-apa udah kabur, pergi gitu. Nah, itu salah satu jiwa-jiwa yang tidak akan sukses lah kira-kira. Ciri-cirinya purikan, purik, gampangan, gampang tersinggung apakah dengan kata-kata dengan sikap. Yang punya jiwa jidun apa baik mau bagaimana, wes pokoknya maju terus. Nah, itu orang jidun. Apapun yang terjadi, nah ada kalimat itu, apapun yang terjadi maju terus. Nah, itu punya jiwa jidun, Pak. Walaupun bagaimana, pokoknya hari Ahad keempat mau ngaji, nah itu jidun. Terus saya kok nggak paham-paham, pokoknya mau terus. Jidun itu. Walaupun ngantuk, walaupun capek, mau sholat subuh, nah itu jidun. Kalau nggak punya jidun ya nggak jadi sholatnya. Jidun. Sama, mau zuhur, mau asar, maghrib, isya. Jadi jidun ini harus melekat di dalam jiwa seorang muslim. Bapak boleh cek, di dalam kehidupan sosial ekonomi yang paling jidun di muka bumi ini boleh dicek Asia Tenggara, Pak. Bukan Asia Timur. Ya, segolongannya Cina, segolongannya Jepang, segolongannya Korea, segolongan Singapura, lihat tuh orang-orang yang jidun itu. Bapak udah ke Jepang kan ya? Nah, ini udah ke Jepang lah. Di Jepang itu, Pak, walaupun dia percayanya ke matahari, kepercayaannya kan dia rata-rata agamanya itu paganism, agamanya itu majusium. Jadi orang-orang yang percaya kepada makhluk ciptaan Allah, mereka itu kan majusium keyakinannya. Tapi dalam bidang ekonomi sosial mereka tuh jidun, Pak. Makanya sukses. Dan ini rahmannya Allah. Jadi ilmu Allah itu berlaku dan berguna untuk semua manusia. Coba orang lihat orang Jepang, orang Cina, orang yang merajai dunia hari ini otomotif sana. Karena punya jiwa jidun ini. Kita ini kadang-kadang mohon maaf suka gampang. Nah itulah dijawab masing-masing. Jiwanya itu enggak keyeng, kalau kata orang kampung saya tuh kurang keyeng orangnya itu. Kalau bahasa anak sekarang kurang greget gitu. Makanya ada 3. Siapa yang harus jidun? Salah satu 3. Niku anak telu kalau kata orang Jawa itu. Salah satu telu, anak telu. Yang pertama al-muta'allimu wal ustadu wal abu in kana fil ahya. Yang pertama yang harus jidun itu pertama orang yang sedang belajar sesuatu. Yang sedang belajar itu harus jidun. Yang kedua wal ustadu yang ngajarnya juga harus jidun. Klop tuh. Muridnya harus jidun, yang ngajarnya juga harus jidun. Klop tuh. Bukan salah satunya, ini komprehensif nih ilmu. Yang ngajarnya jidun semangat, yang belajarnya semangat. Kalau salah satunya nggak semangat, wah repot. Gurunya semangat betul, muridnya lapak, lepek, kecap, kicep, wah nggak bisa. Harus 3. Tahu sebaliknya, muridnya semangat, gurunya lapar, keleper, nggak bisa. Sama di pendidikan umum seperti halnya pendidikan formal yang hari ini ada di Indonesia. Tingkatnya bisa dari TK sampai perguruan tinggi. Gurunya atau dosennya, muridnya atau apa, anak siswanya atau mahasiswa sama-sama jidun. Nah, Pak, sedikit cerita nih. Saya ditakdirkan jadi dosen sama Allah. Itu mahasiswa zaman saya dulu kuliah dengan zaman sekarang tuh beda, Pak. Jidunnya itu beda. Seringkali saya nunggu mahasiswa di kelas sampai 15-30 menit. Sekarang ini 2024, 2025. Kalau mungkin zaman Bapak, zaman saya dulu 10 menit telat masuk dosen itu nggak boleh masuk oleh dosen itu. Zaman saya. Sekarang saya sudah di kelas 15 sampai 30 menit itu masih kosong kelas itu.
Masya Allah. Bagaimana SDM kita ini? Ya beberapa universitas ngajar sama saja. Di sini begini, di sini begini. Itu. Dan beda hasilnya memang. Gitu. Sering itu. Kita udah duduk, saya fotoin aja, kerap kirim ke grup. Ini kemana mahasiswa? 15. Ditunggu sampai 15 menit, ditunggu sampai setengah jam. Ini kenyataannya. Jadi guru sama muridnya harus jiddun. Yang ketiga wal abu, orang tuanya harus juga. Ini nyambung nih. Kata Syekh Burhanuddin Jaduji, yahtaju fit ta'allumi wat tafaqu ila jidi salasatun, al muta'allimu wal ustad wal ab. Jadi yang mau belajarnya, kalau yang mau mondok-mondok, kalau sekolah-sekolah, gurunya atau ustadznya, ketiga orang tuanya. Kadang-kadang mohon maaf, anaknya oke, gurunya oke, orang tuanya nggak tegaan mau mondokin anak. Betul? Aduh, gimana nih anak kasihan. Atau orang tuanya oke, anaknya. Oh, subhanallah. Jadi komprehensif, tiga. Jadi harus tiga-tiganya. Anak yang mau belajar, gurunya, dan orang tua. Apakah itu bapak maupun ibu. Dan mohon maaf, dalam bidang ini khususnya dalam ta'allumul ilmi din, itu setan tuh nggak demen betul, Pak. Bukan main, iblis itu nggak suka sama orang-orang yang ta'lim itu. Dalam kitab ini dijelaskan nanti 1 menit orang yang ta'lim itu lebih utama dari sholat 70 rakaat sunnah. Hebatnya mencari ilmu. Tapi ternyata iblis lebih tidak suka kepada orang yang ngaji daripada orang yang sholat nggak pakai ilmu. Iblis itu nggak demen betul sama bapak-bapak semua ini, nggak demen. Iblis itu, setan tuh paling nggak suka sama orang yang ta'lim daripada sama orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya orang yang menggunakan ilmu berbeda dengan ibadahnya orang yang pakai ilmu. Makanya kita ini dibenci betul sama iblis, digoda, macam-macam godaannya. Enggak pikiran fisik, enggak fisik hati, digoda terus. Selanjutnya ansada di Syekh Imamul Ustad Sadiduddin. Syekh Imam Sadiduddin dalam kitab ini membuat sebuah syi'run atau syair. Asy-syairul Syafi'i, al-jiddu yujdi kulla amrin sya'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq wa ahaqqu khalqillahi bil hamri mru'u dzu himmatin yubla bi 'aisin daik wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmi bu'sul labib wa tibu 'aisul ahmaq lakinna man rujiqal hija wa harumal gina ziddani yaqtariqani ay tafarruq. Syekh Sadiduddin memberikan siiran ke siapa? Imam Syafi'i ini kan mujtahid mutlak, ahli di bidang fikih khususnya. Al-jiddu yudni kulla amrin. Al-jiddu, adapun sungguh-sungguh, yudni mendatangkan sungguh-sungguh ini, kulla amrin sa'in, kepada setiap urusan yang jauh. Dengan sungguh-sungguh itu urusan yang jauh, yang sulit jadi gampang. Apa saja ya. Jadi kullu amrin sya'i, sesuatu yang sulit, sesuatu yang jauh, sesuatu yang berat dengan sungguh-sungguh menjadi mudah. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Yang kedua, al jiddu, sungguh-sungguh ini membuka berbagai macam pintu-pintu kehidupan yang tertutup dengan sungguh-sungguh ya. Kita contoh lah. Bapak atau ibu punya anak. Anaknya itu 1 tahun sampai 5. Minta uang, ceritanya minta uang nih anaknya ini. Yang satu sungguh-sungguh, yang satu tidak. Pak atau ya atau Pak minta apa? Bu, minta uang berapa? 5.000. Buat apa deh? Jajan atau nak? Sungguh-sungguh, yang pertama sungguh-sungguh, Pak 5.000 Pak. Buat apa nek? Jajan. Sungguh-sungguh nih anak. Enggak dikasih sama bapaknya misalkan.
Datang lagi, Pak, 5.000 Pak. Buat apa? Jajan. Jajan apa? Lollipop. Oh, 2 kali, 3 kali nggak dikasih. Diuji dulu anaknya. Berdiri, Pak, 5.000 lollipop. Wah, dinas nih anak. Kasih kan? Betul? Kasih. Coba yang kedua kita ambil contoh al-jiddu yudni kulla amrin syai'. Pak, 5.000 lollipop. 5 menit, 10 menit baru bilang lagi dia, Pak, 5.000 lollipop. Nggak dinas nih anaknya. Nggak dinas. Yang ketiga kalinya makin nggak dinas. Ambil ngantuk, Pak, 5.000 Pak, pengen beli lollipop. Nggak dikasih. Sama halnya ketika kita pun dinas di hadapan Allah. Oh, ini dinas. Apakah sedang ibadah makhluk, ataupun sedang berdoa, ataupun sedang muhasabah. Dinas, ya Allah. Coba kita lihat orang-orang yang sedang berdoa, dinas betul. Bahkan sekarang doa didekorasi, ngajak orang berdoa agar dinas. Matiin lampu, suaranya disahdu-sahdu, disentuh hatinya biar meneteskan air mata. Tapi kadang kelamaan, pegel. Udah amin Pak Ustadz, ini udah lama betul Pak Ustadz, udah cukup, udah pegel. Kan ada model-model yang begitu. Ada. Lagi jiddun. Wa aku haqqu khalqillah bil hamlir. Yang selanjutnya, yang paling berhak dari makhluk Allah itu apa? Bil hammiru. Yaitu kita dikasih oleh Allah masalah. Jadi kalau kita ini pengen anteng-anteng saja di muka bumi, nggak bakalan, Pak. Nah, ini kuncinya nih. Jangan sampai walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Semakin kita beriman, semakin kita bertakwa, akan semakin kita diuji sama Allah. Wa ahqqu haqqullahi bil hammi mru. Makanya kalau hidup ini tenang-tenang, jangan-jangan dicuekin Allah. Anteng, lancar-lancar aja ya. Rumah tangga lancar, punya anak lancar, ekonomi lancar, hidup jarang sakit lancar. Jangan-jangan dicuekin nih. Hati-hati. Anteng-anteng aja ya keluarga anu. Iya. Lalu kita harus bersyukur. Berarti kita terus disapa Allah. Saya ingat tukang haji naik sinetron tukang haji naik bubur itu? Tukang haji naik bubur, salah. Tukang bubur naik haji, maaf. Tukang bubur naik haji itu kan ada mak solar itu ya. Saya ingat kalimatnya itu, salah satu episodenya. Bang, katanya keluarganya Cing Nelan mah enak ya, anteng katanya. Gitu kata yang satunya. Terus kata yang satunya bilang, kata yang anteng itu, enak ya kalau keluarga mat sholat mah katanya rame, seru berkeluarga. Kadang-kadang ada marahnya, kadang-kadang ada mengakur-akurnya, kadang-kadang ada mainnya gitu. Jadi ada saling himru. Justru sebetulnya kalau kita paham dari konsep hidup yang sesungguhnya, haqqu khalqillah bihamimru. Maka kalau kita sering diuji, sesungguhnya kita sering disapa. Karena pada akhirnya yang paling hebat di hadapan Allah ya, yang paling kuat. Takwa itu kan selain dipahami sebagai sebuah ketaatan, kekuatan takwa. Zuhimmatin yubla bi'aisin doi. Kemudian orang-orang yang memiliki cita-cita ya yang tinggi itu, yubla bi'aisin doi, bakal diuji oleh Allah dengan kehidupan yang rumit. Jadi semakin tinggi cita-cita kita, sesungguhnya itu akan semakin berat tantangannya. Itu udah konsepnya demikian.
Maka kalau kita tidak ingin jadi apa-apa di dunia ini, biasa saja. Biasa saja. Sing penting sholat, sing penting zakat, sing penting saum, sing penting haji umroh, udah umum. Tetapi ketika seorang itu punya cita-cita yang tinggi, oh saya pengen menjadi syiar Islam, penyiar Islam. Saya mudah-mudahan Allah takdirkan jadi ini. Maka semakin tinggi cita-cita, semakin banyak bi'aisin doi, kehidupan yang rumit, banyak ujiannya, banyak godaannya, dan banyak berbagai macam yang akan harus dihadapinya. Dikira, mohon maaf ini, dikira orang yang naik jabatan itu anteng-anteng, lo enggak Pak, betul? Enggak. Tingkatannya beda. Kalau keluarga ini ujiannya, naik jadi Pak RT ada ujiannya. Urusannya jadi banyak. Naik jadi Pak RW, naik jadi Pak Lurah, naik jadi Pak Camat. Orang dikata itu anteng-anteng saja, enggak, urusannya makin banyak. Naik jadi bupati, apalagi pemilihannya langsung. Berjuang dulu, setelah jadi banyak juga urusannya. Naik gubernur, belum presiden, lebih tinggi lagi. Maka zuhimmati yubla bi'aisin doi. Semakin kita banyak keinginan, semakin riweuh hidup itu. Betul? Riweuh. Semakin banyak keinginan, semakin riweuh hidup itu. Maka kadang-kadang, mohon maaf, Allah tuh diatur-atur oleh keinginan kita. Ya Allah, saya pengen ya Allah, diatur-atur. Nah ini nggak nyambung dengan ilmu tasawuf. Kalau di ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali, terus Imam Fakhrur Razi, kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari, kurangi atau berhenti, ikut ngatur-ngatur. Kalau di sini, kalau misalkan kita semakin banyak keinginan, maka semakin riweuh. Maka Allah sering diatur-atur oleh keinginan kita. Riweuh. Bahkan riweuhnya manusia, kadang-kadang lagi ibadah makhluk pun riweuh. Bisa kita contohkan, misalkan kita lagi sholat, lagi mahdoh. Karena pikiran kita banyak, akhirnya jadi riweuh sholat kita itu. Allahu Akbar. Untung ada imam yang nyelamatin kita. Kalau sendiri, repot. Imam sih Allahu Akbar. Khusyuk dengan bacaan, khawatir salah baca atau salah rakaat dan salah yang lainnya. Tapi kalau makmum kan anteng, Allahu Akbar. Takbir satu masih channelnya masih cakep. Tapi setelah 5 menit kemudian itu riweuh pikiran kita itu. Kadang-kadang mohon maaf, lagi sholat tuh ada yang jalan-jalan pikirannya, yang satu ke Jakarta, pikirannya nyampe itu sampai ke Tanah Abang, yang satu ada yang nyampe ke Surabaya, yang satu ada yang sampai ke sana Australia, yang satu ada yang sampai ke China. Pikiran itu sedang makhluk. Kenapa? Karena riweuh itu, aisin doi. Belum pikiran yang lain. Allahu Akbar. Ini anak yang satu belum SPP, yang satu ibunya ini cemberut, anak yang satu belum bayar pesantren, sampai 2 rakaat sholat subuh tadi, tiba-tiba assalamualaikum, tiba-tiba assalamualaikum, imam assalamualaikum, kita takbir, tiba-tiba pikiran kita riweuh, tidak khusyuk, kemana berangkat? Ya apa iya ini? Berangkat kemana? Tiba-tiba imam assalamualaikum. Udah salam. Assalamualaikum. Karena aisin doi. Nah ini fikih yang ngatur. Ilmu fikih yang ngatur. Harus begini, sholat itu takbirnya begini. Rukunya begini, sujud begini. Supaya tidak mengurangi lah. Kalau menghilangkan kan susah. Kadang-kadang kunci motor atau kunci mobil yang hilang sebelum sholat itu ketemu pas lagi sholat. Allahu Akbar. Rakaat pertama masih anteng nih. Rakaat pertama pas mau ruku, kunci motor di mana ya tadi? Ketemu pas sujud. Oh iya.
di atas lemari, ketemu pas sujud. Itu hebatnya manusia itu. Aisin deui. Selanjutnya wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmi. Dan yang menjadi tanda dari ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum Allah itu bu'sul labib wa tibu aisil ahmaq. Jadi cirinya orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi atau punya jiddun wadobah, kesungguhan yang tinggi dan istiqomah itu tandanya salah satunya yaitu ketentuan dan hukum Allah itu bu'sul labib. Jadi sulitnya orang-orang yang punya cita-cita atau punya keistiqomahan yang tinggi itu diberikan atau diuji oleh Allah bu'sul labib wa tibu aisil ahmaq, diberikan kehidupan yang sulit, maka hasilnya juga besar nanti. Dan orang-orang yang berpikir, maka di dalam surah Ali Imran itu banyak ayat yang menjelaskan tentang orang-orang mutafakkaroh. Banyak itu di surah Ali Imran. Dahsyatnya orang-orang mutafakkaroh atau analisator, orang-orang yang banyak tafakur itu beda dengan orang-orang yang tidak banyak tafakur. Karena orang-orang yang berakal itu tibu aisil ahmaq, menjadi obatnya kehidupan yang sulit. Jadi tafakur ini salah satu obat untuk mengobati kesulitannya orang-orang yang berat dengan ujian. Lakinna man ruziqal hijah harumal gina. Tetapinya orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah al-hijjah dengan akal yang sempurna, harumal gina, agak sulit tuh. Nah, maka ada konsep ekonomi nanti dari sini. Diddani yaftariqani ayyatafarruq. Dua-duanya menjadi pembeda bagi orang-orang yang sempurna. Jadi begini, Pak. Ada yang diberikan kehidupan mapan, enggak pintar-pintar amat gitu. Enggak pintar-pintar amat. Ada yang pintar, tidak dikasih kehidupan yang layak. Makanya sebetulnya ini jadi perusahaan-perusahaan besar kalau bisa ini, yang punya enggak harus pintar-pintar amat lah. Jadi yang pintar ini biar bekerja aja di tempat perusahaan, kira-kira gitulah contohnya. Sebenarnya enggak harus pintar-pintar amat. Nah gitu. Jadi walakin man ruziqal hijah harumal gina. Jadi orang-orang itu biasanya kalau yang bekerja di sebuah tempat itu yang enggak jidun banget, yang punyanya itu enggak muadwah bodobah banget, juga enggak pintar-pintar banget. Tapi ternyata yang bekerja di situ malah orang-orang yang jidun muadobah dan harumal gina. Nah, ini menjadi konsep ekonomi bagi orang-orang, bagi orang-orang yang sekulerisme lah, memisahkan agama dengan kehidupan. Itu dijadikan platform. Ya sah-sah aja karena ini dunia gitu. Tapi bagi orang yang beriman ya tidak begitu. Usahakan dan upayakan jiddun wal muadobah ini selingkup atau sejalan senyata. Apakah dari al-muta'alim, orang yang mencari ilmu, apakah dari gurunya dan orang